Bersyukur kepada Allah, kita masih diberi Allah kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali nama COVID-19 atau Corona baru ada dia di zaman saat ini. Bisa saja sudah ada lebih dulu, bisa saja baru ada, hanya nama yang berbeda. Tetapi cara memandang, mensikapi, dia sudah ada sejak dahulu kala. Penyakitnya barangkali baru ada, tetapi cara memandangnya sudah ada sejak dulu. Maka tidak heran di tengah-tengah lapangan terjadi silang pendapat dalam mensikapi wabah taun penyakit ini. Dari sekian banyak sekte golongan dalam ilmu kalam, maka dikerucutkan setidaknya dia memiliki 3 cara pandang paham yang besar. Yang pertama, kita kenal ada yang disebut dengan Qadariyah. Yang kedua, kita kenal ada yang disebut dengan Jabariyah. Dan yang ketiga, ada lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menganggap, meyakini bahwa penyakit ini bisa disembuhkan hanya dengan usaha manusia, maka masuklah dia ke Qadariyah. Menganggap, meyakini bahwa tidak perlu usaha, semata-mata hanya diserahkan saja kepada Allah tanpa ada usaha, masuklah dia kepada Jabariyah. Pisang batu bagatah-gatah tumbuh di dalam hutan, Jabariyah nyo antah, Qadariyah nyo bukan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dilihat dari luar dia bersyariah, dilihat dari luar dia berusaha, tapi hasil dari usahanya pada akhirnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi usaha lahiriah harus dilakukan, akidah bertawakal kepada Allah juga harus dikedepankan. Maka dia itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bukan hanya yang duduk di ormas-ormas besar Islam saja, tetapi mereka yang berpegang kepada Al-Quran, berlandaskan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, siapapun dia orangnya.
Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka mensikapi musibah wabah taun COVID-19 ini sudah tepat kita mengikuti anjuran pemerintah kita, anjuran dari pemimpin-pemimpin kita, karena bagaimanapun juga tidak hanya di Indonesia saja yang terjadi, tetapi di seluruh belahan dunia. Kurang suci apalagi Makkahul Mukarramah, kurang suci apalagi Madinatul Munawwarah. Kenapa bisa begitu? Lagi-lagi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Rasulullah itu 4. Yang pertama adalah siddiq. Tugas kita bisalah kita berjihad dengan siddiq, mengikuti jejak Rasulullah, sampaikan yang benar itu benar, bahwa wabah penyakit ini begini, sampaikan sebenar-benarnya. Disinilah jihad, antara lain dengan cara seperti itu. Yang kedua adalah amanah. Apapun yang Allah berikan kepada kita jabatan, gunakan amanah itu tidak lain untuk membawa kemaslahatan umat. Tabligh juga demikian. Dan yang terakhir adalah fatonah. Harus arif, harus bijak dalam memahami permasalahan ini. Maka orang yang beriman, orang yang berakidah, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dia saling mengolok-olokkan. Yang melihat ada sebahagian yang sholat di rumah, jangan menganggap bahwa dia tidak berakidah. Yang di rumah melihat orang yang sholat di masjid, tidak juga menganggap bahwa dia tidak bersyariah. Kenapa ada pembatasan-pembatasan? Disitulah ada kaidah darul mafasidi aula min jalbil masalih. Meninggalkan kemudaratan itu lebih baik daripada mengambil kemanfaatan. Bahasa lain yang mudah dicerna adalah lebih baik menjaga daripada sudah terjadi. Karena itu hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pesan yang pertama adalah mari kita tingkatkan syariat usaha upaya kita, kewaspadaan. Waspada ini bukan hanya baru ada sejak COVID-19 ini saja. Bukankah fikih juga sudah mengajarkan kewaspadaan kepada kita? Istilah dalam fikih disebut dengan ihtiyat, kehati-hatian. Mengedepankan usaha tapi tidak bertawakal kepada Allah juga jangan, karena nanti akan menimbulkan ketidaktenangan dalam kehidupan sesama kita. Karena itu mari kita fafirru ilallah, kita ibadah kepada Allah di mana saja berada, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah penyakit ini Allah angkat sebelum Ramadan tiba. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak mungkin Allah memberikan suatu kejadian tidak ada sebab. Tidak mungkin Allah memberikan suatu kejadian tidak ada hikmah. Semuanya ada sebab,
semuanya ada hikmah. Antara lain sebagai renungan kita, COVID-19 mengajarkan kepada kita berpakaian yang tertutup. Barangkali mengingatkan memori, kalaulah dulu, kalaulah kemarin masih mengumbar-ngumbar aurat, maka selesai dari COVID-19 ini harus ada bekasnya, harus ada hasilnya. Apa dia tak lagi mengumbar-ngumbarkan aurat. Tutup pakaian itu dengan serapi-rapihnya, tutup pakaian itu dengan ketentuan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masker yang dipakai bukan sembarang masker. Saat COVID-19 ini kita diajarkan menggunakan masker. Baru tahukah kita masker itu ada hari ini? Tidak. Ada yang 10 tahun yang lalu dia sudah tahu, 15 tahun yang lalu dia sudah tahu. Apa hikmah pelajaran kenapa kita memakai masker? Di balik hikmah rahasianya adalah antara lain, selesainya COVID-19 ini, stop kita menggunjing, stop kita memfitnah, stop namimah, stop membicarakan aib-aib orang lain. Yang ketiga, tidak mungkin orang yang beriman, yang berakidahkan la ilaha illallah, merasa senang ibadahnya di rumah. Pastilah di dalam kalbunya dia merasakan kesedihan. Artinya apa? Sementara waktu ibadah di rumah, selesai COVID-19 ini, maka harus kita berbondong-bondong ke masjid. Selesai COVID-19 ini, kita harus berbondong-bondong ibadah di rumah Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita ibadah di dalam rumah, tetapi selesai COVID-19 ini, apa ujian yang Allah berikan, apa musibah yang Allah berikan, harus ada hasilnya, yang pada akhirnya kita semua menyadari bahwa tidak lain adalah kita ingin bersama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam pandangan akidah, bagaimanapun juga, sekuat apapun juga virus ini, ada yang lebih maha dahsyatnya. Dia adalah makhluk, di atas makhluk ada khalik. Allah yang menciptakan. Karena itu selain kita ikhtiar, selain kita berusaha, tidak henti-hentinya kita juga bermohon, meminta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, 2 pekan ke depan lagi kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan bukan hanya sebatas bulan ibadah puasa saja, bukan hanya sebatas bulan mengkhatamkan Al-Quran saja, bukan hanya sebatas bulan menegakkan qiyamul lail saja, tetapi ketika kita melihat bulan Ramadan, setidaknya kita mengetahui, paham, memahami bahwa bulan Ramadan itu sebetulnya adalah bulan yang memberikan pertunjukan kepada anak manusia, khususnya umat Islam kita yang beragamakan, bahwa begitulah sebenarnya fitrah kita, fitrah manusia ada di bulan Ramadan. Jarang melakukan
amaliyah ibadah, jarang mengkhatamkan Al-Quran, tapi kenapa di bulan Ramadan itu bisa terjadi? Tidak lain, sebetulnya itulah fitrahnya manusia. Di bulan Ramadan ini tentu kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi mudah-mudahan musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia Allah angkat penyakit Covid ini. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin, diberi oleh Allah ketenangan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala maksiat kami hari ini. Kami menjadi saksi bahwa kami tak bebas lagi untuk sujud di rumah-Mu yang suci. Kami tak lagi berjamaah salat 5 waktu dengan saudara seiman kami. Kami tak bebas lagi mengadakan kajian ta'lim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, cahaya Ramadan semakin terasa dekat, namun kami merasa gelisah karena masih ada corona. Indahnya Ramadan sudah tercipta, tapi kami masih merasakan kekhawatiran karena corona. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan kami nanti terasa sepi dan sunyi karena corona ini. Kami tak sanggup membayangkan jika nanti ketika Ramadan tak ada yang salat tarawih berjamaah di masjid, tak ada lagi kajian ta'lim indah dari guru-guru kami. Ya Allah, ya Rabb, kami yakin Engkau adalah zat yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kami. Ya Allah, sekali lagi maafkan kami, maafkan dosa kami, maafkan maksiat kami, maafkan kesalahan kami, maafkan semua kekhilafan kami, maafkan semua kezaliman kami. Ya Allah, ya Rabb, izinkan kami tetap dapat bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat-Mu, bulan Ramadan yang penuh barakah-Mu, dan bulan Ramadan yang penuh ampunan-Mu. Rabbana
ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا ولا يغفر ذنوبنا إلا أنت الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي ونعم الكافي لكل كافي كفنا الكافي الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة